Ini menceritakan pulau yang dikenal sebagai Pulau Seribu, sebuah tempat yang menyimpan misteri dan legenda kuno. Konon, pulau-pulau itu terbentuk dari kutukan seorang ratu laut yang murka, mengubah kerajaan megah menjadi serpihan-serpihan daratan yang tersebar di samudra. Namun, tak ada yang tahu pasti kebenaran cerita tersebut, hingga seorang pemuda pemberani bernama Wiratama memutuskan untuk mengungkap kebenaran di balik legenda itu. Perjalanan Wiratama dimulai ketika ia tanpa sengaja menemukan sebuah peta kuno yang mengarah ke sebuah pulau tersembunyi di antara kabut tebal. Didampingi oleh para pelaut yang enggan berlayar ke wilayah angker tersebut, ia menghadapi badai dahsyat, ombak ganas, serta makhluk-makhluk mistis yang menjaga rahasia Pulau Seribu. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di ujung cakrawala, terbentang gugusan pulau yang dikenal sebagai Pulau Seribu. Namun, di balik keindahan yang memukau, tersimpan sebuah legenda tua yang hampir terlupakan oleh zaman. Konon, dahulu kala, lautan ini bukan sekadar perairan biasa, melainkan medan pertarungan antara para dewa dan makhluk gaib yang ingin menguasai dunia manusia. Legenda ini berawal dari seorang raja bijaksana bernama Prabu Jayengrat yang memerintah sebuah kerajaan di tepi lautan luas. Kerajaannya makmur dan damai, tetapi di seberang lautan, terdapat kerajaan gaib yang dipimpin oleh penguasa jahat bernama Raja Malangdaraka. Raja gaib itu menginginkan tanah manusia untuk memperluas kekuasaannya dan menguasai dunia fana. Suatu malam, sang raja menerima pertanda buruk dalam mimpinya. Ombak besar bergulung dari samudra, membawa serta bayangan hitam yang menelan darat dan laut. Ketika ia terjaga, penasihat istana mengartikan mimpi itu sebagai pertanda perang besar yang akan segera tiba. Jayengrat tidak ingin mengorbankan rakyatnya, tetapi ia sadar bahwa takdir sudah digariskan. Beberapa hari kemudian, pasukan kegelapan yang dipimpin oleh Malangdaraka mulai menyerang. Mereka bukan manusia biasa, melainkan makhluk-makhluk gaib yang muncul dari dasar laut. Perahu-perahu besar berlayar tanpa layar, seakan didorong oleh kekuatan tak kasat mata. Para prajurit Jayengrat berusaha bertahan, tetapi kekuatan musuh begitu besar. Sang raja tak tinggal diam. Ia pergi ke sebuah tempat suci di puncak bukit, berdoa kepada para dewa untuk mendapatkan perlindungan. Dalam meditasi panjangnya, muncul sesosok dewa laut bernama Dewa Samodra yang memberikan petunjuk. Jika Jayengrat ingin menyelamatkan kerajaannya, ia harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Sang raja bimbang. Ia memiliki seorang putri tunggal, Putri Mayangsari, yang merupakan cahaya hidupnya. Namun, tanpa pengorbanan, kerajaan akan hancur. Dengan hati berat, ia menyampaikan ramalan itu kepada putrinya. Alih-alih menolak, Putri Mayangsari justru dengan tegar menerima takdirnya. Pada malam bulan purnama, sebuah ritual dilakukan di tepi pantai. Sang putri mengenakan pakaian putih bersih dan berjalan menuju laut. Dengan langkah perlahan, ia mengucapkan doa terakhir sebelum tubuhnya tenggelam ke dalam ombak. Keheningan menyelimuti malam, seolah seluruh alam berduka atas kepergiannya. Keesokan harinya, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari tempat sang putri menghilang, muncul daratan baru yang terus bertambah. Pulau demi pulau terbentuk seiring waktu, hingga akhirnya menjadi gugusan yang kini dikenal sebagai Pulau Seribu. Orang-orang percaya bahwa pulau-pulau itu adalah jelmaan air mata dan jiwa sang putri yang berkorban demi negeri. Meskipun Raja Malangdaraka tetap berusaha menyerang, setiap kali ia mendekat, ombak besar menghantam pasukannya dan menenggelamkan mereka ke dasar laut. Kekuatan sakral yang lahir dari pengorbanan Putri Mayangsari menjadi benteng abadi yang melindungi tanah leluhur mereka. Seiring berjalannya waktu, Pulau Seribu menjadi tempat yang memukau dengan keindahannya. Lautan biru yang membentang, pasir putih yang lembut, serta hutan tropis yang rimbun membuat tempat ini tampak seperti surga di bumi. Namun, di balik elokan itu, penduduk pesisir percaya bahwa ada kutukan yang menyelimuti perairan di sekitar gugusan pulau tersebut. Kutukan ini berasal dari kesedihan yang tak pernah reda sejak pengorbanan Putri Mayangsari. Para nelayan yang berlayar terlalu jauh seringkali tak pernah kembali. Kapal-kapal mereka ditemukan hancur berkeping-keping di antara karang tajam yang tiba-tiba muncul di perairan tenang. Beberapa saksi yang berhasil selamat mengaku melihat bayangan putih melayang di atas permukaan air, dengan rambut panjang terurai dan tatapan kosong yang menusuk jiwa. Sosok itu diyakini sebagai arwah sang putri yang masih menangis di tengah lautan. Tak hanya itu, setiap tahun, pada malam bulan purnama yang jatuh di hari pengorbanan Putri Mayangsari,
Angin laut akan berubah menjadi badai ganas yang menerjang pulau-pulau kecil. Gelombang setinggi pohon kelapa muncul entah dari mana, menyeret apapun yang ada di jalurnya. Orang-orang percaya bahwa ini adalah bentuk amarah sang putri yang masih terperangkap di antara dunia fana dan alam gaib. Penasaran dengan kisah ini, seorang pemuda bernama Wiratama memutuskan untuk mengungkap misteri yang menyelimuti Pulau Seribu. Ia adalah anak seorang nelayan yang hilang secara misterius di perairan itu ketika ia masih kecil. Sejak saat itu, Wiratama tumbuh dengan tekad kuat untuk mengetahui kebenaran di balik kutukan tersebut. Ia ingin membuktikan apakah itu hanya mitos belaka, atau memang ada kekuatan gaib yang bekerja di balik layar. Dengan keberanian yang menggebu, ia mengajak beberapa kawannya untuk berlayar menuju salah satu pulau yang dikenal sebagai Pulau Karang Berdarah. Pulau itu dinamai demikian karena banyaknya kapal yang karam di sekitarnya, seolah karang tersebut menuntut korban dari siapapun yang berani mendekat. Banyak orang telah mencoba meneliti daerah itu, namun tak ada yang kembali dengan jawaban pasti. Setelah berhari-hari mempersiapkan perjalanan, akhirnya mereka berlayar menuju pulau yang dimaksud. Pada awalnya, laut tampak tenang, seolah menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Namun, semakin dekat mereka dengan Pulau Karang Berdarah, langit mulai mendung, angin bertiup lebih kencang, dan air laut terasa semakin berat untuk diarungi. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, seperti bisikan yang datang dari dalam lautan. Wiratama dan kawan-kawannya mulai merasakan ketegangan. Beberapa di antara mereka ingin berbalik arah, tetapi pemuda itu bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Ia merasa bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan hati yang berdebar, mereka akhirnya mencapai bibir pantai pulau tersebut. Namun, saat kaki mereka menyentuh pasir, sebuah kejadian aneh terjadi. Dari balik pepohonan lebat, terdengar suara tangisan lirih yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suara itu bukan berasal dari hewan atau manusia biasa, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan menyayat hati. Wiratama mengikuti sumber suara tersebut, melangkah dengan hati-hati di antara pepohonan yang terasa semakin menutup jalan mereka. Udara menjadi lebih dingin, meskipun mereka berada di daerah tropis. Ketika akhirnya ia tiba di sebuah batu besar di tengah pulau, suara tangisan itu semakin jelas. Di atas batu tersebut, samar-samar terlihat sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang yang tertiup angin. Ia duduk membelakangi mereka, seakan meratapi sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Wiratama mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba sosok itu berbalik dengan cepat, menatap mereka dengan mata kosong yang bercahaya. Saat itu pula, angin kencang menerpa mereka, seakan hendak mengusir kehadiran mereka dari pulau itu. Wiratama merasakan dorongan kuat untuk lari, tetapi ia mencoba bertahan. Dengan suara gemetar, ia memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Namun, sebelum jawaban bisa keluar dari sosok tersebut, suara gemuruh datang dari langit, dan semuanya menjadi gelap. Ketika kesadaran Wiratama perlahan kembali, ia merasakan dinginnya air laut yang membasahi tubuhnya. Sekelilingnya gelap gulita, hanya terdengar deburan ombak yang bergulung-gulung menghantam pantai. Tubuhnya terasa lemah, dan butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa ia tidak lagi berada di hutan Pulau Karang Berdarah. Entah bagaimana, ia kini terbaring di tepi pantai dengan pasir basah yang menempel di kulitnya. Wiratama mencoba bangkit, namun kepalanya terasa berat. Ia mengedarkan pandangan, mencari kawan-kawannya, tetapi yang ada hanya hamparan pasir dan suara laut yang bergemuruh. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengingat kejadian terakhir yang dialaminya. Sosok wanita berambut panjang yang menatapnya dengan mata kosong, kemudian suara gemuruh yang membuat segalanya gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat ia berdiri dan berjalan tertatih-tatih di sepanjang pantai, matanya menangkap sesuatu yang aneh di kejauhan. Di bawah sinar bulan yang pucat, ia melihat bayangan besar di dalam air, seperti reruntuhan bangunan yang tenggelam di dasar laut. Jantungnya berdebar kencang. Apakah itu hanya ilusi? Atau memang ada sesuatu yang tersembunyi di bawah sana? Dorongan rasa ingin tahu membuatnya mendekati air. Tanpa ragu, ia melangkah ke dalam lautan, merasakan dinginnya air yang perlahan merambat ke tubuhnya. Ketika ia menundukkan kepala, ia melihat sesuatu yang lebih jelas. Di balik permukaan yang beriak, tersembunyi sisa-sisa bangunan kuno, seperti kota yang telah lama tenggelam. Pilar-pilar megah yang tertutup karang dan patung-patung yang terkikis oleh waktu berdiri di dasar laut,
membentuk sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wiratama merasa seakan dipanggil oleh sesuatu di dalam sana. Dengan napas tertahan, ia menyelam ke dalam air, membiarkan tubuhnya hanyut ke dalam kedalaman yang semakin gelap. Semakin dalam ia berenang, semakin kuat rasa aneh yang menguasai dirinya. Seakan ada kekuatan yang menariknya untuk melihat lebih jauh ke dalam kota tenggelam itu. Di antara reruntuhan, ia melihat relief-relief yang terukir di dinding batu, menceritakan kisah yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ada gambar seorang raja dengan mahkota yang bersinar, seorang putri yang berdiri di tepi laut, dan ombak besar yang melahap sebuah kerajaan. Ini bukan sekadar ukiran biasa, ini adalah cerita tentang Pulau Seribu, tentang pengorbanan Putri Mayangsari, dan tentang kejadian yang terjadi di masa lalu yang kini telah terkubur dalam lautan. Ketika ia menyentuh salah satu relief itu, tiba-tiba sesuatu bergetar di sekelilingnya. Arus laut yang semula tenang berubah menjadi liar, dan bayangan gelap mulai muncul di antara reruntuhan kota tenggelam. Wiratama merasakan sesuatu yang mendekat dari belakangnya, sesuatu yang besar, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dengan cepat, ia membalikkan tubuhnya, dan yang ia lihat membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Dari balik kegelapan, muncul sesosok makhluk dengan tubuh seperti manusia namun bersisik, dengan mata berwarna merah menyala dan tangan yang dipenuhi jaring-jaring halus. Makhluk itu menatapnya dengan tajam, seakan sedang menilai apakah ia adalah ancaman atau sekadar manusia bodoh yang tersesat ke tempat yang salah. Wiratama ingin berenang kembali ke permukaan, tetapi tubuhnya seakan terjebak dalam arus yang mengikatnya. Makhluk itu bergerak mendekat, dan sebelum ia bisa bereaksi, ia mendengar suara bergema dalam kepalanya, seolah makhluk itu berbicara langsung ke dalam pikirannya. Kau telah melangkah terlalu jauh, anak manusia. Kota ini bukan untuk matamu. Tiba-tiba, ada dorongan kuat yang mendorongnya keluar dari air, membuatnya terhempas kembali ke pantai dengan napas tersengal-sengal. Wiratama terbaring di pasir, menatap langit malam dengan dada yang naik turun, sementara pikirannya dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Apa yang baru saja ia lihat? Kota tenggelam itu nyata, dan ada sesuatu yang menjaganya. Sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Wiratama masih terbaring di pasir. Matanya menatap langit yang penuh bintang. Namun pikirannya terus dipenuhi bayangan dari dasar laut. Ia merasakan tubuhnya masih gemetar. Bukan hanya karena dinginnya air yang membasahi pakaian dan kulitnya, tetapi juga karena ketakutan yang merayap di hatinya. Makhluk yang ia lihat di dalam laut bukan sekadar hayalan. Ia yakin bahwa kota tenggelam itu nyata. Begitu pula suara mengerikan yang menggema di dalam kepalanya. Setelah beberapa saat mencoba menguasai diri, Wiratama akhirnya duduk dan menatap ke arah laut yang tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, ia tahu bahwa di balik ketenangan itu tersembunyi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah lama terkubur oleh waktu. Ia tidak bisa mengabaikan panggilan aneh yang ia rasakan saat menyelam tadi, seakan-akan ada kekuatan yang memaksanya untuk menggali lebih dalam rahasia yang tersembunyi di bawah ombak. Dengan langkah goyah, Wiratama berjalan menjauhi pantai, mencari tempat yang lebih aman untuk merenungkan semuanya. Ia tidak bisa kembali ke hutan, tidak setelah apa yang terjadi di sana. Ia juga tidak bisa begitu saja meninggalkan pulau ini, tanpa memahami kebenaran di balik semua misteri yang mengelilinginya. Satu-satunya cara untuk menemukan jawaban, adalah dengan tetap berada di sini, dan mencari tahu lebih lanjut tentang kota tenggelam itu. Saat ia melangkah lebih jauh ke dalam pulau, suara aneh mulai terdengar di telinganya. Bukan suara binatang atau gemerisik angin di antara pepohonan, tetapi bisikan samar yang datang entah dari mana. Ia berhenti dan menajamkan pendengarannya. Bisikan itu terdengar seperti nyanyian yang mendayu-dayu, lembut namun mengandung nada kesedihan yang mendalam. Wiratama mengikuti suara itu, melewati pepohonan yang lebat dan menelusuri jalan setapak yang hampir tersembunyi di antara akar-akar besar. Setelah beberapa saat berjalan, ia tiba di sebuah danau kecil yang airnya begitu jernih, memantulkan cahaya bulan seperti cermin. Di tengah danau itu, berdiri seorang wanita dengan gaun panjang berwarna perak. Rambutnya yang panjang tergerai dan berkilauan seperti benang sutra di bawah sinar bulan. Hati Wiratama berdegup kencang. Ia tahu bahwa wanita itu bukan manusia biasa. Ada aura aneh yang mengelilinginya, sesuatu yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih dingin dan berat. Perlahan, wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Wiratama dengan mata yang penuh duka. Kau telah melihatnya, bukan? Suara wanita itu terdengar lembut namun bergema di udara,
seolah-olah bukan hanya sekadar suara, tetapi juga bagian dari angin yang berhembus di sekitar mereka. Wiratama menelan ludahnya dan mengangguk. Aku melihat kota yang tenggelam di dasar laut. Aku melihat makhluk yang menjaganya. Apa semua itu nyata? Tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu menghela napas panjang, lalu melangkah perlahan ke tepi danau hingga kakinya menyentuh daratan. Itu bukan sekadar kota yang tenggelam. Itu adalah kerajaan yang dulu berjaya di bawah kepemimpinan Ratu Mayangsari. Namun, karena keserakahan dan pengkhianatan, kerajaan itu hancur, tenggelam dalam lautan, dan dikutuk untuk selamanya. Wiratama terkejut. Ia pernah mendengar nama Ratu Mayangsari dalam cerita rakyat, tetapi ia tidak pernah mengira bahwa legenda itu memiliki kebenaran yang jauh lebih dalam. Kutukan? Ia mengulang kata itu dengan ragu. Wanita itu menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Ya, kutukan yang dijatuhkan oleh Sang Ratu Lautan sendiri. Ia tidak bisa menerima pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dulu ia lindungi, dan dalam kemarahannya, ia menghancurkan seluruh kerajaan, menenggelamkannya ke dasar laut, dan mengikat roh para penghuninya agar tidak pernah bisa beristirahat dengan damai." Wiratama merasakan bulu kuduknya meremang. Jika apa yang dikatakan wanita itu benar, maka kota yang ia lihat tadi bukan sekadar runtuhan biasa. Itu adalah tempat yang terperangkap dalam kutukan, tempat di mana roh-roh yang tersesat masih berkeliaran, terjebak di antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi sebelum ia sempat membuka mulutnya, wanita itu mulai memudar. Tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut perak yang bercahaya di bawah sinar bulan. Temukan kebenarannya, Wiratama. Hanya dengan begitu, kau bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini. Suara wanita itu bergema sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Wiratama berdiri diam di tempatnya, merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Ia tidak bisa lari dari semua ini. Kini, ia tahu bahwa misteri Pulau Seribu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia harus menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Setelah pertemuannya dengan wanita misterius di tepi danau, Wiratama merasa seolah-olah beban besar telah diletakkan di pundaknya. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah ia lihat dan dengar. Kutukan yang menenggelamkan kerajaan Ratu Mayangsari bukan sekadar cerita rakyat, melainkan kenyataan yang masih bernafas dalam bayang-bayang laut. Ia harus menemukan kebenaran. Tapi kemana ia harus mencari jawabannya? Kakinya melangkah perlahan menuju pantai, di mana ombak berkejaran dengan kelembutan yang menipu. Laut itu terlihat tenang, tetapi ia tahu di bawah permukaannya ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Ia berdiri di tepi air, membiarkan ombak menyentuh kakinya, mencoba merasakan kembali panggilan dari kedalaman. Apa yang sebenarnya diinginkan laut darinya? Tiba-tiba, angin berembus lebih kencang, membawa serta aroma garam dan suara yang berbisik di antara riak ombak. Seperti sebelumnya, suara itu bukan berasal dari makhluk hidup biasa. Itu adalah suara yang datang dari dunia yang tidak terlihat, dari mereka yang telah lama tenggelam dalam kutukan yang mengerikan. Wiratama menutup matanya, mencoba menangkap pesan yang tersirat dalam bisikan-bisikan itu. Di dalam pikirannya, ia melihat bayangan samar. Sebuah gerbang besar dari batu hitam berdiri kokoh di dasar laut, dihiasi ukiran yang menggambarkan ombak besar dan naga laut yang melilit di sekelilingnya. Di tengah gerbang itu, terdapat sebuah kunci berwarna emas yang berkilauan dalam kegelapan. Itu bukan kunci biasa, tetapi sesuatu yang memiliki kekuatan untuk membuka kembali sejarah yang telah lama terkubur. Wiratama tersentak dan membuka matanya. Ia tahu bahwa kunci itu adalah jawabannya. Jika ia ingin memahami kutukan ini, jika ia ingin menemukan cara untuk mengungkap kebenaran yang telah lama disembunyikan, ia harus menemukan kunci emas itu. Tapi bagaimana caranya? Lautan begitu luas dan dalam, dan ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, sebelum pikirannya dipenuhi oleh kebimbangan, sebuah kilatan cahaya di kejauhan menarik perhatiannya. Di tengah laut yang gelap, ada sesuatu yang bersinar samar. Itu bukan pantulan cahaya bulan, bukan pula lentera kapal yang melintas. Itu adalah cahaya yang muncul dari dalam air, seolah-olah ada sesuatu di dasar laut yang ingin menunjukkan jalan kepadanya. Dengan napas berat, Wiratama tahu bahwa ia tidak bisa menunda lagi. Ia harus menyelam kembali ke dalam laut, ke tempat di mana kota tenggelam itu berada.
Ia harus menghadapi ketakutannya dan mencari kunci yang mungkin bisa membebaskan pulau ini dari kutukan yang mengerikan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di bawah sana, tetapi ia siap mengambil risiko. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke dalam air, membiarkan ombak menelan tubuhnya sedikit demi sedikit. Saat air mencapai dadanya, ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya menyelam. Gelombang dingin langsung menyelimuti tubuhnya, dan dunia di sekelilingnya berubah menjadi bayangan biru gelap yang pekat. Wiratama berenang lebih dalam, membiarkan tubuhnya terbawa arus yang seolah-olah memandunya menuju sesuatu. Di kejauhan, ia mulai melihat bentuk-bentuk bangunan yang roboh, sisa-sisa kejayaan yang telah terkubur di bawah laut selama berabad-abad. Namun, tidak ada waktu untuk mengagumi keindahan yang tragis ini. Ia harus menemukan gerbang batu hitam yang ada dalam penglihatannya tadi. Semakin dalam ia menyelam, semakin gelap sekelilingnya. Namun, di antara kegelapan itu, cahaya emas mulai terlihat, samar namun cukup untuk menjadi penuntun. Ia mengikuti cahaya itu, melewati reruntuhan bangunan dan patung-patung yang telah tertutup lumut laut. Jantungnya berdegup kencang saat akhirnya ia melihatnya. Gerbang besar dari batu hitam, sama persis seperti yang ada dalam visinya. Di tengah gerbang itu, kunci emas masih terpasang, bersinar dengan terang, seolah-olah menunggu seseorang untuk datang dan mengambilnya. Wiratama mendekat, tangannya terulur. Tetapi sebelum ia bisa menyentuh kunci itu, bayangan besar muncul dari kegelapan. Sesuatu sedang mengawasinya. Sesuatu yang tidak akan membiarkan kunci itu diambil begitu saja. Di kedalaman laut yang sunyi, di mana cahaya nyaris tak mampu menembus pekatnya air, Wiratama berhadapan dengan sosok yang mengerikan. Bayangan besar itu bergerak perlahan dari balik reruntuhan. Matanya bersinar merah seperti bara api yang membara dalam kegelapan. Nafas dingin terasa mengalir di air sekitar, menciptakan pusaran yang mengguncang tubuh Wiratama. Ia tahu bahwa makhluk ini bukan sekadar penjaga biasa. Ia adalah entitas kuno yang telah ditugaskan selama berabad-abad untuk melindungi kunci emas dari tangan siapapun yang mencoba mengambilnya. Wiratama berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdebar begitu keras hingga ia merasa dapat mendengarnya bergema di dalam kepalanya. Tubuhnya terasa berat dalam air, tetapi ia menguatkan tekadnya. Ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah terlalu jauh untuk menyerah begitu saja. Dengan gerakan hati-hati, ia mencoba mengamati makhluk itu lebih jelas. Sosoknya menyerupai manusia raksasa, tetapi kulitnya bersisi keperakan seperti ikan purba. Rambut panjangnya melayang dalam air seperti alga yang terombang-ambing oleh arus. Ia memegang sebuah tombak panjang yang berpendar dengan cahaya kehijauan, tanda bahwa senjata itu memiliki kekuatan magis yang tak terduga. Makhluk itu menggeram, suaranya bergema di seluruh dasar laut, menciptakan getaran yang terasa hingga ke tulang Wiratama. Siapa yang berani mengusik gerbang ini? Suaranya dalam, seolah berasal dari kedalaman bumi sendiri. Wiratama menelan ludah, lalu menguatkan hatinya untuk menjawab. Aku datang bukan untuk mencuri atau merusak, kata Wiratama. Suaranya terdengar tenang meskipun hatinya gelisah. Aku hanya ingin mengetahui kebenaran. Kutukan yang menimpa pulau ini, penderitaan yang dialami rakyatnya, semuanya berakar pada rahasia yang tersembunyi di balik gerbang ini. Aku harus mengetahuinya. Penjaga itu menatapnya tajam, seakan menilai apakah pemuda ini berkata jujur atau hanya mencoba menipunya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya berbicara kembali, kali ini dengan nada yang lebih tenang tetapi tetap penuh kewaspadaan. Gerbang ini tidak dapat dibuka oleh sembarang orang, katanya. Hanya mereka yang benar-benar siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi di baliknya yang berhak mengambil kunci emas. Jika kau bersikeras, maka kau harus membuktikan dirimu. Belum sempat Wiratama bertanya bagaimana cara membuktikan dirinya, makhluk itu tiba-tiba mengayunkan tombaknya. Arus kuat berputar di sekitar mereka, menciptakan pusaran yang membuat tubuh Wiratama terseret ke belakang. Ia mencoba menyeimbangkan dirinya, tetapi tekanan air semakin kuat. Tiba-tiba, dari pusaran itu muncul bayangan-bayangan yang lebih kecil, tetapi tidak kalah mengerikan. Makhluk-makhluk laut berbentuk setengah manusia, setengah ikan dengan gigi tajam dan mata kosong yang memancarkan kegelapan. Wiratama segera menyadari bahwa ini adalah ujian yang harus ia lalui. Jika ia ingin mendapatkan kunci emas, ia harus bertahan dan melawan makhluk-makhluk ini. Ia mengepalkan tinjunya, bersiap menghadapi serangan yang akan datang.
Makhluk-makhluk itu melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Wiratama berusaha menghindar, tetapi salah satu dari mereka berhasil mencakar lengannya, meninggalkan luka yang meskipun tidak dalam, terasa perih seperti terbakar. Ia mengerang, tetapi tidak membiarkan rasa sakit itu menghentikannya. Dengan gerakan cepat, ia meraih batu dari dasar laut dan menggunakannya sebagai senjata sementara. Ia menghantam kepala salah satu makhluk itu, membuatnya terpental ke belakang, tetapi dua lainnya segera menyerang dari sisi berlawanan. Pertarungan di bawah air jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Setiap gerakan terasa lebih lambat, dan ia harus menghemat napasnya dengan baik. Namun, ia tidak boleh kalah. Ia mengingat kata-kata wanita misterius di danau, tentang takdirnya yang telah ditentukan oleh laut. Jika ini adalah jalannya, maka ia akan menghadapinya dengan keberanian. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Wiratama berhasil mengalahkan makhluk-makhluk itu satu persatu. Darah mereka menyebar di air, menciptakan kabut merah yang perlahan-lahan menghilang. Napasnya tersengal, tetapi matanya tetap tertuju pada penjaga gerbang. Makhluk itu mengangguk pelan, seakan mengakui keberanian Wiratama. "Kau telah membuktikan dirimu," katanya. "Ambillah kunci emas itu, tetapi bersiaplah. Kebenaran yang akan kau temukan tidak selalu seperti yang kau bayangkan." Wiratama mendekat ke gerbang dan dengan hati-hati meraih kunci emas yang bersinar terang. Begitu tangannya menyentuhnya, ia merasakan arus energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Sesuatu telah terbangun. Gerbang besar mulai bergetar, dan suara gemuruh terdengar dari dalamnya. Tanpa ia sadari, ia baru saja membuka jalan menuju rahasia terbesar yang pernah ada. Namun, apakah ia benar-benar siap menghadapi apa yang ada di baliknya? Gerbang raksasa itu perlahan terbuka dengan suara gemuruh yang menggetarkan dasar laut. Cahaya keemasan memancar dari celahnya, menerangi kegelapan yang selama ini menyelimuti tempat itu. Wiratama menahan napas, merasakan energi kuat mengalir dari dalam gerbang, seolah ada sesuatu yang telah lama terkurung dan kini mulai bangkit. Tangannya masih menggenggam erat kunci emas. Terasa panas di telapak tangannya seakan mengalirkan kekuatan kuno yang tak terbayangkan. Ia melangkah maju dengan hati-hati, tubuhnya terasa ringan sekaligus tegang. Saat ia benar-benar melangkah melewati gerbang, pemandangan yang tersaji di depannya membuatnya tertegun. Sebuah kota megah, namun hancur berantakan, terbentang di hadapannya. Pilar-pilar emas yang dulu berdiri tegak kini telah runtuh. Bangunan-bangunan besar terbenam setengah di dasar laut, dihiasi lumut dan karang yang telah mengakar selama ribuan tahun. Patung-patung raksasa yang pernah menjadi simbol kejayaan kini tak lebih dari sisa-sisa runtuhan yang menyedihkan. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang masih berdiri tegak. Sebuah altar besar dengan ukiran-ukiran kuno yang memancarkan cahaya redup. Wiratama melangkah mendekati altar itu. Matanya menelusuri setiap detail ukiran yang menghiasi permukaannya. Ada gambar-gambar yang menggambarkan sekelompok manusia tengah bersujud di depan sosok bercahaya, lalu diikuti oleh gambaran laut yang bergelora dan sebuah pulau yang tampaknya terpecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar ukiran biasa. Ini adalah kisah tentang Pulau Seribu, sebuah catatan kuno tentang bagaimana pulau itu terbentuk. Tiba-tiba, suara lirih menggema di sekitar altar, seolah berasal dari kejauhan. "Kau telah datang untuk mengungkap kebenaran yang telah lama terkubur." Suara itu terdengar lembut, namun penuh kewibawaan. "Tapi apakah hatimu cukup kuat untuk menerimanya?" Wiratama menoleh ke segala arah, mencoba mencari asal suara itu, namun tak menemukan siapapun. Namun, cahaya altar semakin terang, dan perlahan-lahan, bayangan transparan mulai muncul di hadapannya. Seorang wanita berwajah anggun, mengenakan jubah putih dengan rambut panjang yang mengalir seperti ombak, berdiri di sana dengan tatapan sedih namun penuh kebijaksanaan. "Aku adalah penjaga kebenaran ini," kata wanita itu dengan suara yang terasa seperti angin yang berbisik di permukaan laut. "Dan kau adalah orang pertama yang berhasil mencapai tempat ini setelah ratusan tahun." Wiratama menelan ludah, lalu menguatkan suaranya. "Aku datang untuk mengetahui mengapa Pulau Seribu dikutuk. Aku ingin menyelamatkan rakyatku dari nasib buruk yang telah lama menimpa mereka." Wanita itu menghela napas panjang. "Jika demikian, dengarkanlah kisah ini," katanya, mengangkat tangannya ke udara. Cahaya di altar semakin terang, dan tiba-tiba, pemandangan di sekitar mereka berubah.
Wiratama kini seolah berada di masa lalu. Ia melihat sebuah kerajaan megah berdiri di tempat yang kini menjadi dasar laut. Istana dengan menara-menara emas menjulang tinggi. Rakyatnya hidup dalam kemakmuran dan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Seorang raja yang haus kekuasaan mencoba menentang keseimbangan alam dengan menciptakan suatu ritual terlarang. Ia menginginkan kehidupan abadi dan kekuatan tak terbatas, sehingga ia memerintahkan para pendetanya untuk memanggil kekuatan laut terdalam. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Lautan bergolak dengan dahsyat, angin berhembus seperti badai yang mengamuk, dan dari dalam kegelapan samudra, muncul sosok raksasa dengan mata yang menyala merah, membawa kutukan yang tak terhindarkan. Sosok itu berseru dengan suara menggelegar, "Keserakahanmu telah melampaui batas. Sebagai hukuman, kerajaan ini akan tenggelam selamanya, dan jiwa-jiwa kalian akan terperangkap di dalamnya." Begitu kata-kata itu terucap, tanah mulai retak, bangunan-bangunan runtuh, dan air laut menyerbu dengan kekuatan luar biasa. Raja dan rakyatnya berteriak ketakutan, namun semuanya sia-sia. Dalam hitungan detik, seluruh kerajaan lenyap di telan samudra. Hanya tersisa serpihan-serpihan tanah yang kemudian menjadi Pulau Seribu, pecahan dari kerajaan yang telah jatuh dalam kutukan. Wiratama menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak. Kini ia mengerti. Pulau Seribu bukanlah sekadar gugusan pulau kecil yang terbentuk secara alami, melainkan sisa-sisa sebuah kerajaan yang dikutuk karena keserakahan penguasanya. Dan kutukan itu masih berlangsung hingga sekarang. Wanita penjaga itu menatapnya dengan penuh harap. "Kau telah mengetahui kebenaran. Namun mengetahui saja tidak cukup. Jika kau ingin membebaskan pulau ini dari kutukan, kau harus menemukan cara untuk menghapus dosa masa lalu dan menenangkan roh-roh yang masih terperangkap." Wiratama mengangguk pelan. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti sampai menemukan jawaban. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk berbalik sekarang. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, suara gemuruh kembali terdengar dari dalam gerbang. Tanah di sekelilingnya mulai bergetar hebat. Sepertinya sesuatu, atau seseorang, tidak ingin kebenaran ini terungkap lebih jauh. Tanpa peringatan, bayangan hitam muncul dari kegelapan, menyelubungi altar dengan aura jahat yang begitu kuat. Wiratama tersentak. Ia sadar, perjalanannya belum selesai. Justru, bahaya terbesar baru saja dimulai. Ketika bayangan hitam itu semakin pekat, udara di sekitar Wiratama terasa semakin berat. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menekan tubuhnya, membuat setiap gerakannya terasa lebih lambat. Suara gemuruh bergema di seluruh reruntuhan kota bawah laut, dan altar yang tadinya bersinar kini mulai redup, seakan kehilangan perlindungan dari cahaya suci. Wiratama bisa merasakan hawa dingin yang menyusup hingga ke tulangnya, pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih berbahaya telah bangkit dari tidur panjangnya. Dari dalam kabut hitam yang berputar di sekitar altar, sosok tinggi menjulang mulai terbentuk. Sosok itu mengenakan jubah panjang yang berkibar meskipun tidak ada angin, dengan wajah yang diselimuti bayangan. Matanya berwarna merah menyala, penuh kebencian yang tak terungkapkan. Ketika ia berbicara, suaranya bergema dengan nada dalam yang seakan berasal dari dunia lain. "Berani sekali kau datang ke tempat ini dan membangkitkan kenangan yang seharusnya dilupakan." Wiratama menggenggam erat pedangnya, tubuhnya bersiap menghadapi serangan. Ia tahu, makhluk ini bukan sekadar bayangan biasa. Ia adalah manifestasi dari kegelapan yang menjaga kutukan kerajaan yang tenggelam. "Aku tidak datang untuk mencari masalah," jawabnya dengan suara mantap. "Aku hanya ingin menemukan cara untuk membebaskan Pulau Seribu dari nasib buruk yang terus menimpanya." Sosok berjubah itu tertawa. Suara tawanya menggema dan membuat air di sekitarnya beriak dengan liar. "Bebas? Kau pikir kutukan ini bisa dihapus begitu saja? Kerajaan ini dihukum karena keserakahan mereka, dan roh-roh mereka akan terus terperangkap di sini hingga akhir zaman." Dengan satu gerakan tangannya, bayangan hitam di sekelilingnya mulai bergerak, membentuk wujud makhluk-makhluk mengerikan dengan mata berkilat seperti bara api. Tanpa peringatan, makhluk-makhluk itu melesat ke arah Wiratama, menyerang dengan cakarnya yang tajam seperti belati. Dengan sigap, ia menghindar dan menebas salah satu bayangan dengan pedangnya. Namun, serangannya hanya melewati udara kosong. Makhluk itu tidak memiliki wujud fisik, dan pedang biasa tak mampu melukai mereka.
Wiratama tersentak, menyadari bahwa ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wanita penjaga altar yang sebelumnya muncul kini melangkah maju, mengangkat kedua tangannya. Kegelapan ini tidak bisa dilawan dengan senjata biasa, anak muda, katanya dengan nada mendesak. Kau harus menggunakan cahaya. Hanya cahaya yang bisa mengusir kegelapan. Wiratama mengingat sesuatu, kunci emas yang ia temukan di reruntuhan istana sebelumnya. Dengan cepat, ia mengeluarkannya dari dalam sakunya. Begitu kunci itu terkena cahaya altar yang masih tersisa, ia mulai berpendar dengan sinar putih keperakan. Tanpa ragu, ia mengangkat kunci itu tinggi-tinggi, dan sinarnya semakin terang hingga menyelimuti seluruh tempat itu. Makhluk-makhluk bayangan menjerit saat cahaya itu menyentuh mereka. Tubuh mereka yang semula tak tersentuh mulai bergetar dan mencair seperti kabut yang menghilang di bawah sinar matahari. Sosok berjubah itu mundur. Kedua matanya menyipit marah. Tidak mungkin ada yang masih memiliki kekuatan cahaya ini. Namun, Wiratama tahu bahwa ia tidak boleh lengah. Dengan langkah mantap, ia mendekati sosok berjubah itu, yang kini tampak sedikit goyah. Aku tidak akan berhenti sampai menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini, katanya dengan suara penuh tekad. Aku akan mencari cara. Meskipun itu berarti aku harus menghadapi setiap kegelapan yang menghalangiku. Sosok berjubah itu menggertakkan giginya, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bayangan hitam kembali berkumpul di sekelilingnya, membentuk pusaran gelap yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Kalau begitu, hadapilah kutukan ini dengan nyawamu sendiri. Tiba-tiba, altar di belakang Wiratama mulai bergetar. Cahaya yang tadinya meredup kini mulai menyala kembali, semakin terang dari sebelumnya. Suara lirih terdengar di udara, seolah ada sesuatu yang mencoba memberi isyarat kepadanya. Wiratama menoleh, dan matanya tertuju pada sebuah simbol kuno yang mulai tampak di permukaan altar. Wanita penjaga altar itu tersenyum tipis. Itu adalah segel terakhir. Jika kau bisa mengaktifkannya, maka kekuatan kegelapan ini akan melemah. Tanpa berpikir dua kali, Wiratama berlari menuju altar dan meletakkan tangannya di atas simbol yang bersinar. Begitu tangannya menyentuhnya, sebuah gelombang energi kuat menyebar ke seluruh tempat itu, membentuk perisai cahaya yang melingkupi altar. Sosok berjubah itu berteriak marah. Tubuhnya mulai terhuyung-huyung. Tidak, aku tidak akan mengizinkan kebenaran ini terungkap. Namun, terlambat. Segel di altar mulai berputar, menciptakan lingkaran cahaya yang perlahan menyerap seluruh bayangan yang tersisa. Kegelapan yang tadinya menyelimuti tempat itu kini mulai tersedot ke dalam segel, menghilang sedikit demi sedikit. Sosok berjubah itu mencoba melawan, tetapi semakin lama tubuhnya semakin memudar, hingga akhirnya ia lenyap dalam pusaran cahaya. Ketika semuanya berakhir, Wiratama terhuyung, napasnya tersengal-sengal. Tempat itu kini terasa lebih terang, lebih tenang. Wanita penjaga altar menatapnya dengan penuh kebanggaan. Kau telah mengambil langkah pertama untuk membebaskan Pulau Seribu dari kutukan ini, katanya dengan lembut. Namun, perjalananmu masih panjang. Masih ada banyak rahasia yang harus diungkap sebelum pulau ini benar-benar bebas. Wiratama mengangguk pelan. Ia tidak tahu tantangan apa lagi yang akan ia hadapi, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Dengan sisa kekuatannya, ia melangkah keluar dari reruntuhan kota bawah laut itu, siap menghadapi babak berikutnya dalam pencariannya akan kebenaran. Setelah berhasil mengalahkan sosok berjubah hitam dan menyegel kembali kegelapan yang menghantui kerajaan bawah laut, Wiratama merasa langkahnya semakin dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari. Namun, ia juga menyadari bahwa masih ada teka-teki yang belum terpecahkan. Kutukan yang melingkupi Pulau Seribu tidak mungkin hanya berasal dari reruntuhan di dasar laut. Pasti ada sumber kekuatan lain yang masih tersembunyi, sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Ia kembali ke permukaan, menyusuri perairan Pulau Seribu dengan hati-hati. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan kilauan keemasan di permukaan air. Angin laut berembus lembut, membawa aroma asin yang khas. Namun, ketenangan ini terasa aneh bagi Wiratama. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Tepat ketika kakinya menginjak pasir pantai, tanah di bawahnya bergetar hebat. Ombak yang tadinya tenang mendadak berubah liar, seolah sedang dipermainkan oleh kekuatan yang tidak kasat mata.
Langit yang tadi cerah perlahan tertutup oleh awan gelap, membawa serta petir yang menyambar ke laut. Wiratama segera bersiaga. Ia tahu, ini bukan fenomena alam biasa. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di udara, seperti bisikan yang berasal dari dasar bumi. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Kau telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya terbangun. Wiratama menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak menemukan siapapun. Dari kejauhan, di tengah gugusan pulau, sebuah cahaya merah menyala. Cahaya itu tidak berasal dari api atau matahari. Warnanya lebih gelap, lebih pekat, seperti bara yang menyala di tengah kegelapan. Perlahan, dari balik kabut tipis yang menggantung di perairan, bayangan sebuah pulau besar mulai tampak. Pulau itu tidak pernah ada sebelumnya di peta manapun. Itu adalah pulau yang tersembunyi selama berabad-abad, pusat dari segala misteri Pulau Seribu. Dengan penuh tekad, Wiratama menaiki perahunya dan mendayung menuju pulau itu. Setiap kayuhan terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya, mencegahnya untuk mendekat. Namun, ia tidak menyerah. Setelah perjalanan yang terasa seperti seumur hidup, akhirnya ia tiba di tepian pulau yang asing itu. Tanahnya lebih gelap, lebih keras, dan udaranya lebih dingin dibandingkan pulau-pulau lain. Di tengah pulau, berdiri sebuah menara batu hitam yang menjulang tinggi. Bangunan itu tampak kuno, seakan telah ada sejak zaman sebelum manusia pertama menginjakkan kaki di tempat ini. Pintu masuknya berbentuk lengkungan raksasa, dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno yang tampak seperti lambang kerajaan yang telah lama punah. Wiratama berjalan mendekati pintu itu, merasakan aura misterius yang menyelimutinya. Tepat ketika ia hendak menyentuh permukaannya, sebuah suara keras menggema dari dalam menara. Berhenti! Dari dalam kegelapan, sesosok pria tua muncul. Jubahnya panjang dan lusuh. Matanya penuh kebijaksanaan sekaligus ketakutan. Apa kau benar-benar ingin tahu kebenaran di balik Pulau Seribu? Wiratama menatap pria itu dengan penuh kewaspadaan. Aku sudah jauh melangkah untuk mencari jawaban, katanya dengan suara mantap. Aku tidak akan mundur sekarang. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu mengangguk. Baiklah, kalau begitu, dengarkanlah dengan baik, karena apa yang akan kau temukan di sini bisa mengubah segalanya. Ia berjalan menuju pintu batu raksasa dan mengangkat tangannya. Dengan satu gerakan, pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya merah yang sama seperti yang dilihat Wiratama sebelumnya. Di dalam menara, terdapat sebuah altar besar dengan bola kristal hitam di atasnya. Kristal itu berputar perlahan, memancarkan aura yang sangat kuat. Pria tua itu menatapnya dengan sorot mata sedih. Inilah pusat dari segala kutukan di Pulau Seribu. Ini adalah sisa terakhir dari kekuatan raja yang dahulu menguasai perairan ini dengan keserakahan dan ambisi. Selama kristal ini masih ada, kutukan tidak akan pernah hilang. Wiratama menatap kristal itu dengan penuh kebimbangan. Lalu, bagaimana cara menghancurkannya? Pria tua itu tersenyum pahit. Menghancurkannya tidaklah mudah. Kristal ini terhubung dengan jiwa-jiwa yang masih terikat di kerajaan bawah laut. Jika kau menghancurkannya tanpa membebaskan mereka terlebih dahulu, mereka akan lenyap bersama dengan kutukan ini, termasuk roh mereka yang masih bisa ditebus. Dilema besar kini dihadapi Wiratama. Ia ingin mengakhiri kutukan ini, tetapi ia juga tidak ingin mengorbankan jiwa-jiwa yang masih memiliki harapan untuk diselamatkan. Dengan hati yang penuh pertimbangan, ia bertanya, apa ada cara lain? Pria tua itu menatapnya dengan sorot mata penuh harapan. Ada satu cara, tetapi hanya seseorang yang memiliki hati yang murni yang bisa melakukannya. Wiratama menatap kristal hitam itu dengan mata penuh kebimbangan. Aura yang menyelimutinya terasa begitu kuat, memancarkan kekuatan yang mampu mengguncang pulau-pulau di sekitarnya. Cahaya merah yang keluar dari kristal itu berdenyut perlahan, seakan memiliki nyawa sendiri. Pria tua di hadapannya menunggu dengan sabar, membiarkan Wiratama merenungkan pilihan yang harus diambil. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami makna dari semua yang telah ia lalui. Petualangan panjangnya telah membawanya ke titik ini, dan ia sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Jika ia menghancurkan kristal itu dengan kekuatan kasar, maka jiwa-jiwa yang terikat di kerajaan bawah laut akan ikut musnah. Namun,
Jika ia tidak melakukan apapun, kutukan akan terus berlanjut, dan Pulau Seribu akan tetap menjadi tempat yang dikelilingi oleh misteri dan bahaya. Pria tua itu melangkah maju, menatap Wiratama dengan sorot mata yang penuh dengan harapan sekaligus ketakutan. Ada satu cara, katanya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Tetapi cara ini membutuhkan pengorbanan yang besar. Kau harus menyerahkan sebagian dari jiwamu untuk menggantikan energi kutukan ini. Dengan begitu, kau bisa membebaskan mereka tanpa menghancurkan kristal. Wiratama terdiam, hatinya berdegup kencang. Pengorbanan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika ia melakukannya. Mungkin ia akan kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Mungkin ia akan kehilangan kenangan atau bahkan kehilangan nyawanya. Tetapi, jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Pulau Seribu dan semua makhluk yang terikat oleh kutukan ini, maka ia harus melakukannya. Dengan langkah mantap, ia maju mendekati altar. Pria tua itu mengulurkan tangannya, memegang bahu Wiratama dengan lembut. "Kau yakin akan melakukan ini?" tanyanya sekali lagi, memberi kesempatan terakhir bagi Wiratama untuk mundur. Namun, pemuda itu hanya mengangguk tegas. Ia menutup matanya dan meletakkan kedua tangannya di atas kristal hitam. Seketika itu juga, energi yang luar biasa mulai mengalir dari dalam dirinya. Tubuhnya terasa ringan, seolah jiwanya sedang ditarik keluar sedikit demi sedikit. Bayangan-bayangan dari masa lalu berkelebat di dalam pikirannya. Wajah ibunya, kenangan saat pertama kali menginjakan kaki di Pulau Seribu, suara-suara dari mereka yang telah membantunya dalam perjalanan ini. Kristal itu mulai berubah warna, dari merah pekat menjadi ungu, lalu perlahan-lahan memudar menjadi biru keperakan. Suara gemuruh terdengar dari dalam menara, seperti jeritan panjang dari makhluk-makhluk yang akhirnya terbebas dari belenggu mereka. Cahaya terang menyelimuti seluruh ruangan, membuat semuanya tampak putih seketika. Ketika Wiratama membuka matanya, ia menyadari bahwa kristal hitam itu telah menghilang, digantikan oleh sebuah batu kecil yang bercahaya lembut. Ia merasakan tubuhnya melemah, tetapi hatinya dipenuhi dengan ketenangan. Ia telah berhasil. Jiwa-jiwa yang terperangkap telah bebas, dan kutukan yang telah menghantui Pulau Seribu selama berabad-abad kini telah sirna. Pria tua itu tersenyum penuh kebanggaan. "Kau telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selama ratusan tahun," katanya. "Kini, Pulau Seribu akan kembali menjadi tempat yang damai. Tetapi ingatlah, setiap pengorbanan akan membawa konsekuensinya." Wiratama mengangguk lemah. Ia merasakan ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Sebagian dari jiwanya telah digunakan untuk menggantikan energi kutukan itu. Namun, ia tidak menyesalinya. Ia telah melakukan apa yang benar. Saat ia melangkah keluar dari menara, ia melihat perubahan yang luar biasa. Langit yang tadinya gelap kini cerah. Laut yang tadinya bergejolak kini tenang dan jernih. Pulau-pulau di sekitarnya tampak lebih hidup, seolah-olah mereka telah terbebas dari bayangan yang menakutkan. Ketika ia kembali ke perahunya, ia menatap ke belakang untuk terakhir kalinya. Pria tua itu telah menghilang, meninggalkan hanya jejak-jejak di pasir yang segera diterpa angin. Pulau yang tadinya tersembunyi itu perlahan-lahan memudar, kembali tenggelam ke dalam kabut. Wiratama tahu bahwa petualangannya telah berakhir, tetapi kisah tentang Pulau Seribu akan terus hidup. Ia telah menjadi bagian dari legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Dan meskipun ia telah kehilangan sesuatu dalam dirinya, ia juga telah menemukan sesuatu yang lebih besar. Pemahaman akan arti keberanian, pengorbanan, dan keikhlasan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia mendayung kembali ke lautan luas, meninggalkan Pulau Seribu di belakangnya, tetapi membawa kisahnya bersamanya selamanya.